Selamat siang, baik kelompok kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Illegal Content. Mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Marlina Triana dengan NIM 112000110. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah sangat berkembang begitu pesat, disertai dengan banyak bermunculan perangkat-perangkat komunikasi yang menawarkan kecanggihan dan kemudahan, termasuk berselancar di dunia maya dengan cepat dan hemat. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka ditemukan rumusan masalah terkait illegal content dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, dengan adanya contoh kasus dan solusinya, diharapkan dapat membantu mengurangi masalah kejahatan di dunia maya. Adapun maksud dan tujuan dari penulis makalah ini, yang pertama sebagai media informasi kepada pembaca tentang kejahatan dunia maya, terutama dalam kasus illegal content. Yang kedua, menambah wawasan tentang illegal content. Yang ketiga, memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu etik. Dan tujuan dari makalah ini memberikan informasi tentang illegal content kepada kami sendiri sebagai penulis dan kepada pembaca. Yang kedua, memberikan informasi tentang kejahatan dunia maya, terutama illegal content. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Francisca Disiana, NIM 11200019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 itu landasan teori. Pertama yaitu tentang pengertian cybercrime. Cybercrime adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan di dunia maya melalui media internet. Biasanya cybercrime dilakukan dengan menyerang sistem keamanan komputer secara ilegal. Dan selanjutnya itu sejarah munculnya cybercrime. Pada tahun 1988, cybercrime pertama kali muncul dan pelaku membuat virus yang bernama worm dan mengakibatkan sekitar 10% komputer yang terhubung ke internet mengalami mati total. Selanjutnya itu jenis-jenis cybercrime. Yang pertama itu penipuan atau phishing. Itu diartikan sebagai memancing. Jadi nanti korban akan mengirimkan link melalui WhatsApp contohnya, dan nanti korban akan membuka link tersebut karena biasanya link tersebut berisi iming-iming akan mendapatkan beberapa nominal uang. Jadi korban yang tidak tahu dan tidak jeli akan mengklik link tersebut dan tanpa mereka sadari sudah mengisi data pribadi mereka dalam situs tersebut. Selanjutnya itu menyebarkan konten ilegal atau illegal content. Contohnya menyebarkan berita hoax dan menyebarkan konten berbau pornografi. Selanjutnya peretasan. Peretasan adalah upaya menyusup ke dalam sistem komputer untuk mencuri data pada sistem komputer atau mencuri data keuangan dari korban. Selanjutnya yaitu cyber stalking atau dengan kata lain sebagai penguntit. Cyber stalking atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan dilakukan secara berulang-ulang dan biasanya akan mengganggu privasi dari korban tersebut. Terakhir itu cyberbullying, merupakan perundungan yang dilakukan di media internet, biasanya melalui media sosial, seperti memberikan komen yang tidak pantas di media sosial korbannya. Terakhir itu cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyber yang diasosiasikan dengan internet yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang diaturnya. Adapun beberapa alasan mengapa cyber law itu perlu ada. Yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kedua, yaitu banyaknya kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah. Tiga, yaitu sering munculnya permasalahan pada komputer. Dan yang terakhir, hingga saat ini di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat cybercrime. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Veronica Lexi Apriani. Saya akan melanjutkan hasil
dari kerja kelompok kami yaitu melanjutkan ke bab 3 pembahasan mengenai illegal content. Menurut pengertian illegal content merupakan salah satu kontak pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi atau IT. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Pada beberapa kasus, hukuman atau sanksi seseorang yang terlibat dalam illegal content hanya pada penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapatkan sanksi, sedangkan yang tidak mengunduh mendapatkan hukuman. Berarti selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Kemudian motif terjadinya illegal content sebagai tindakan murni kriminal. Yang kedua, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu berdasarkan sasaran kejahatannya menyerang pertama, menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini serangnya ditunjukkan kepada perorangan atau individu. Yang kedua, menyerang hak milik atau against property. Cybercrime yang dilakukan untuk menggunakan atau menyerang hak milik orang lain. Yang ketiga, menyerang pemerintah atau against government. Cybercrime against government dilakukan dengan bertujuan khusus menyerang terhadap pemerintah. Perkenalkan, nama saya Natalia Nolita dengan NIM 112000103. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penanggulangan terjadinya illegal content. Pertama, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara leluasa. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional. Yang keempat, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kelima, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Contoh kasus illegal content. Pertama, kasus pencemaran nama baik RS Omni International oleh Prita. Yang kedua, kasus kebohongan Ramaditya, seorang blogger motivator tunanetra. Yang ketiga, kasus pornografi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Andrio dengan NIM 112000252. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bab 4 atau sebagai penutup dari presentasi. Di sini ada bagian kesimpulan, yaitu sebagai kode etik profesi ibarat rambu-rambu yang harus diikuti oleh orang lain yang ingin menggeluti sebuah profesi. Misalnya seperti contoh kasus di atas, seorang blogger harus mengikuti kode etik yang telah ada di antaranya tidak menyebarluaskan berita bohong, menyebarluaskan aib orang lain, serta konten-konten yang bisa merugikan orang lain. Kita seharusnya lebih pandai dalam menggunakan teknologi ini. Mestinya kita dapat memilih mana yang baik, benar, dan bermanfaat bagi sesama. Kemudian ada saran. Di sini penulis menyarankan
apapun profesi seseorang yang digeluti, tidak hanya sebagai seorang yang profesi di bidang TI, harus mengikuti kode etik yang ada. Karena kalau tidak maka akan mendapat sanksi moral yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan orang, bahkan mendapat hukum pidana. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih.